Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGRI, kembali lagi bersama saya Abdul Rahman Amroh, host Delta Suara Duja TV. Nah, kali ini masih seputar dengan guru-guru yang akan berbagi praktik baik bersama kita. Kita langsung saja, kita hari ini ada tamu yang spesial. Siapa beliau? Yuk kita langsung kenalan dulu dan sapa beliau untuk mengulik lebih dekat tentang apa praktik baiknya yang akan dilakukan dan akan dibagikan untuk kita semua. Nah, kita kenalan dulu yuk. Iya. Silakan Bapak. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Nuril Huda. Saya mengajar di SDN Bluru Kidul 1 Sidoarjo. SDN Bluru Kidul 1 Iya, Sidoarjo. Nah, betul. kalau boleh tahu Pak, ini Bluru Kidul 1 Sidoarjo ini di mana tuh Pak tempatnya? Kalau dari alun-alun kita ke timur, sekitar hampir 2 kiloan lebih lah. Ya, Itu di Mas. situ ya, di SDN Bluru Kidul 1, terus ada SDN Bluru Kidul 2. Jadi saya mengajarnya di SDN Bluru Kidul 1-nya. Bluru Kidul satunya. Nah, Iya. sudah lama pengajar di Wah, situ. sudah lumayan, Pak. Sekitar 18 tahun lah. 18 tahun. Kalau di Bluru Kidul satunya ini Pak, sudah berapa lama ini? Loh ya, saya di Bluru Kidul 1-nya 18 tahun. Oh, 18 tahun. Ya, sebelum itu saya memang, sukuan di SD Pejang 4, di Hmm. SDK Santa Maria II, di Didi Permata, Delta School, dan sebagainya itu. Ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, kalau di SDN Bluru Kidul 1 itu Bapak mengajar di kelas atau sebagai guru mata pelajaran? Nah, saya guru kelas, Oh, guru ya kelas. 11 tahun di kelas 6, kemudian sekarang 3 tahun itu sudah di kelas 5, tapi saya juga mengajar di ekskul keseniannya, Oh, ekskul yaitu iya, kesenian. kesenian yaitu menggambar. Oh, menggambar. Nggih. Wah, berarti ini bisa menggambar dong Pak ya Oh, nanti ya. Wah, luar biasa. Nah, ini Pak Nuril ini satu-satunya guru yang pintar menggambar ya. Salah satu guru yang pintar menggambar di Kecamatan Sidoarjo. Nah, Pak, kalau untuk ini kan berbagi praktik baik ya Iya, Pak ya. betul. Nah, kalau selama ini yang dilakukan Bapak di kelas untuk mendorong minat anak untuk pandai menggambar itu seperti apa Pak? Ya, sebetulnya gini, menggambar ini kadang anak-anak itu bilang, "Pak, nggak bisa." Sebetulnya itu bisa dipelajari, karena menggambar itu adalah mendidik yang pertama ya, itu kan Iya. tujuannya hanya mendidik motoriknya, kemudian kognitifnya, yang jelas motoriknya itu. Jadi dari ini kita ajari pelan-pelan ke anak-anak. Pertama kita memang membuat, satu mewarnai dulu, karena di mewarnai ini kan kita untuk mengajari bagaimana anak itu bisa telaten. Itu pertama dasarnya, telaten, tidak keluar garis dan sebagainya gitu. Iya, karena memang ini ya, Pak, ya, karena selama ini saya sendiri pun sebagai guru, Pak, ketika di kelas itu, "Wah, Pak, ini nggak bisa." Bahkan mereka itu rata-rata kalau anak SD, itu biasanya gambarnya itu gunung kembar ya, Pak, ya. Dari kecil contohnya itu ibaratnya mereka kalau dari SD itu ya gunung, 2 gunung, terus habis Betul itu ada betul, jalan, iya ada betul. rumah. Nah, itu bagaimana sih, Pak, kalau tadi kan sudah dijelaskan bahwa Mhm, tujuannya itu untuk perkembangan motoriknya ya, Pak, iya ya. betul. Nah, itu bagaimana sih, Pak, supaya anak-anak ini menggambarnya itu tidak hanya melulu seperti itu gitu Itu. loh. Lah, yang filosofi yang menggambar, anak-anak, ayo kita menggambar bebas gitu ya. Iya. Rata-rata hampir di atas 50% gunung, kembar, dan Iya sebagainya. betul. Kemudian ada apa namanya, jalan di tengah ya, ada Iya. sawah dan sebagainya itu. Lah, ini kita rubah gitu. Jadi kita menggambar itu supaya gambar itu bisa terbaca dengan baik, bisa, apa namanya, gambarannya supaya bisa menjadi baiklah, antara gitu kita ajari dengan pelan-pelan, yaitu dengan menggambar. Kalau menggambar itu dari bawah dulu, dari bawah, kemudian ke atas ke atas ke atas, akhirnya gunung itu di atas. Kalau Hmm. kita menarik yang tadi yang biasa anak-anak apa, yang dipraktekkan biar anak biasanya kan ya, Iya. gunung 2 Iya, gitu ya. ada Nah, gunung. kemudian di tengahnya ada jalan, itu pasti mati. Ya larinya ke situ, ada gunung, ada burung yang huruf M, Iya betul. kemudian pohonnya miring-miring gitu, itu. Kalau kita menggambar itu dari bawah, kemudian ke atas, nanti terakhir itu gunung. Jadi kelihatannya itu perspektifnya jauh sekali. Orang itu melihat, "Oh iya ini gunung itu jauh." Bukan yang tadi itu, gunung dibatasi, padahal kalau kita lihat realita Iya. sebetulnya gunung itu kan, habis gunung kan ada bukit dan sebagainya, baru, katakanlah perumahan-perumahan dan sebagainya kan gitu. Ya jadi kita ajari pelan-pelan bagaimana
Ya memang, ada tahap-tahapan sih sebetulnya itu untuk menggambar ini kalau anak kelas 1, kelas 3, kemudian kelas 4 dan seterusnya itu memang ada tahap-tahapannya. Karena satu, kalau kita ngajari anak-anak di kelas 1 menggunakan perspektif, oh yang depan itu harus besar, yang yang kecil itu harus besar, yang depan harus belakang, itu masih belum sampai ke sana. Yang penting Mmm, anak itu mengerti dulu karena menggambar itu kan juga melihat usia dulu juga. iya. Nah, kalau untuk ini Pak, kalau tadi kan sudah diceritakan bahwa kalau tekniknya menggambar itu dari bawah dulu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk strategi ketika menghadapi anak-anak pada saat di kelas itu bagaimana Pak? Oh itu gampang sebetulnya itu anak-anak pertama kita kasih objek dulu. Kamu seandainya ini Iya, contoh ya, contoh kita mau anak-anak sekarang temanya katakanlah berkebun. Nah, kita ambil dulu, apa sih berkebun itu? Berarti kan ada orang lagi menanam, iya, kan gitu. iya Kita betul, ambilkan dulu menanam. Nah, setelah itu kan tidak berkebun itu kan tidak harus sendirian. Mungkin iya, ada temannya sebagai baru nanti dikasih background belakang belakang, kemudian depannya pakai ada apa, supaya gambar itu kelihatan estetika, indah sekali gitu. mmm. Oke. Nah, kalau tadi kan dijelaskan Pak ya, dalam strategi tiap jenjang itu kan pasti beda ya Pak Iya ya, karena betul. perkembangan motoriknya siswa itu kan Iya betul. juga berbeda. Nah, kalau misalkan Pak, di kelas itu, anak itu kan kadang susah, "Pak kalau gambar manusia itu susah." Nah, itu Betul ada ya. teknik khususnya enggak Pak? Ya, ada. Itu biasanya gitu, kita kasihkan satu lingkaran atau mungkin satu, objek dulu satu, kemudian anak itu kita suruh untuk melanjutkan, "Oh begini." Oh, nanti kita tuntun. Nggak Mmm, bisa karena menggambar itu harus apa, continue iya berulang-ulang kan ya. Kan berulang-ulang. tidak seperti kayak matematika mungkin anak-anak 10, 1 sampai 10 dalam, penjumlahan 1 minggu bisa dihafal, tapi ini enggak, proses. Jadi menggambar itu proses. Makanya tidak bisa langsung seperti kayak pelajaran yang lainnya kan gitu. Jadi proses, nanti baru kelihatan. Karena Mmm, menggambar itu tidak harus butuh apa ya, apa ya, kemampuan, seperti itu iya, bisa dipelajari, tapi memang beda dengan yang anak yang punya talenta, gitu ya aja, iya, bedanya di situ. Ibarat lari itu, anak yang punya talenta itu, wih cepet banter, kalau iya. yang anak yang tidak punya talenta, pelan-pelan, tapi bisa nantinya gitu. Mmm. Jadi memang ini ya Pak ya, kalau memang sudah punya bakat, itu jadi anak itu bisa langsung Nah, menyerap itu ya Pak betul, ya? itu yang apa ya, yang membedakannya di situ nantinya itu, Iya. iya. Nah, kalau itu Pak, kalau tadi kan dari strategi menggambarnya. Nah, kalau untuk strategi mewarnainya ini Pak, Ah, biasanya mewarna kan kadang anak itu wis mewarnainya itu aut-autan gitu sehingga ah. nggak karuan gitu Ya Pak bentuknya betul, ya. gini, kita kan juga punya, teknik, mungkin yang lainnya juga punya teknik atau mungkin seniman lainnya punya teknik. Tapi kalau saya, teknik saya yang pakai satu, kalau menggunakan krayon itu kita pakai lingkaran kecil, Mmm, dilingkar gitu. jadi melingkar-melingkar gitu ya Kecil, Pak iya ya? ya. Kalau kita pakai, apa namanya, pensil warna, kita arsir, Mmm. saat diarsir, beda kan? Kalau seandainya krayon kita buat arsir gini, maka dia tidak akan bisa Iya, tidak Bisa menyatu ya bisa Pak ya ibaratnya, menyatu, iya. apalagi nanti komposisi warnanya bermacam-macam, nggak bisa nanti menyatu. Yang kedua, untuk mewarnai menggunakan krayon, kita menggunakan warna tua dulu, baru kita warna muda. Kenapa? Mmm, Supaya komposisi warnanya itu nyambung. Kalau kita pakai menggunakan apa tadi yang, eee, muda dulu kemudian tua, pasti iya. putus. Mmm, Apalagi krayon-krayon tertentu, kan macam-macam krayon itu tekniknya. Lah, itu macam-macam. Nah, jadi dari sinilah makanya kita anak-anak itu kalau ini yang dasar aja, kita pakai apa ya, diputar-putar kecil gitu. Nah, itu nanti pasti nyambung gitu, bagus mmm. hasilnya. Nah, itu ya Sobat PGRI, jadi itu adalah salah satu teknik dalam mewarnai. Jadi kalau menggunakan krayon dibulet-bulet itu ya, Pak, ya. Iya, Dan betul. kalau bisa menggunakan warna yang lebih tua dulu baru ditindih dengan Iya, yang betul yang muda muda. itu. Nah, tujuannya supayanya warnanya itu bisa menyatu dan kelihatan indah pastinya ya, Pak, ya. Pasti Nah, itu itu. Sobat PGRI kalau misalkan punya anak di rumah pengen belajar mewarnai, nah langsung dicoba dan dipraktikkan di rumah ini ya. Bisa langsung, Nah, ya. ini Pak, ketika Bapak mengajar, mewarnai, menggambar, nah itu ukuran anak itu bisa berhasil untuk mewarnai dan menggambar. Karena kita tahu ya Pak ya, kita sebagai guru itu kadang memberikan nilai, oh pokok apik 90,
Nah, itu ukuran patokannya itu ada nggak, Pak? Sebetulnya untuk kalau melukis ya, sekarang bila saya bilang Iya, melukis ya, itu penilaiannya itu kan tidak bisa seperti kayak melihat sebuah produk barang ya. iya betul. Nah, itu kan yang penting anak itu kalau di dalam ini di dalam ini kan, kategorinya kan gini aja, sesuai dengan tema apa enggak. Iya, Nah gitu. Terus gambarnya itu berkomunikatif apa enggak, kan gitu. Jadi makanya kalau penilaian itu sebetulnya kita lihat dulu temanya apa, kemudian estetikanya bagaimana, nah itu yang kita ambil. Tapi kalau, seandainya kita memang di suasana lomba, kita iya, harus satu kerapian jelas, iya. indah jelas, kesesuaian tema jelas, itu yang kita ambil. Jadi lebih kalau lomba itu lebih kompleks ya, Pak, ya, Nah rubriknya betul, ya, Pak, ya? kan ada indikator-indikator yang harus kita Iya. ini, yang harus dipenuhilah katakanlah gitu. Nah, kalau tadi kan sudah diceritakan, Pak, mengenai tekniknya menggambar, tekniknya mewarnai. Nah, selama ini, Pak, ketika di kelas Bapak ya, ketika Mhm. menerapkan pembelajaran seperti itu, ada nggak, Pak, tantangan atau kendala? Ya tantangannya itu biasanya satu tidak membawa peralatan, Oh. itu pasti, kemudian anaknya malas-malesan, itu pasti, karena dia menganggap bahwasanya, "Aku nggak bisa gambar, aku nggak bisa gini." Tapi kita pelan-pelan, kita dorong, kita motivasi bahwasanya semua anak itu punya karakter untuk menggambar masing-masing, kan gitu. Jadi Iya, kita dorong, biarpun gambarnya begini itu kita bilang bagus, karena belum tentu yang ini bisa, seperti itu kan iya, gitu. Jadi beda dengan katakanlah tadi kan sudah saya bilang, beda iya, dengan katakanlah apa, beda studi yang lain. Ini hari ini pasti ini kan gitu, tapi iya, penggambar heeh. itu setiap orang punya karakter sendiri. Saya cerita sedikit aja ya, Iya, saya boleh, cerita Pak. sedikit. Kita ambil, ada seorang pelukis perempuan yang sudah terkenal, itu dia masuk kalau nggak salah itu, di apa namanya, bukan di IKJ ya, dia itu gambarnya seperti anak TK. Betul, sampai teman-temannya itu sampai bilang, "Loh ini kok gambar gini?" Tapi kenapa? Dia harga jual sekarang lukisannya itu miliar. Nah, karena dia Wah, punya karakternya sendiri. Nah, di sinilah kelebihan menggambar itu, iya, heeh. Jadi memang tiap pelukis atau tiap itu punya karakter punya sendiri-sendiri ya, karakter Pak, sendiri, ya? punya track merek sendiri gitu lah. Kalau kita produk, kita punya merek sendiri, itulah. Jadi setiap anak itu bagus, menurut saya itu bagus, karena Iya, dia bisa menuangkan ide dari pikiran ke tangan, itu loh yang sulit. Ya, iya, bener. ini ke ini, itu sulitnya minta ampun gitu loh. Makanya bahasa visual itu anak-anak itu lebih pintar sebetulnya ketimbang bahasa apa ini, berbicara, Iya, kosakata iya, berbicara kosakata gitu, iya. berbicara. Nah, kalau untuk ini, Pak, tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang kalau, semakin mahal nilainya itu dilihat dari karakter atau keunikannya ya, Pak, ya, Iya dari betul. lukisan maupun gambar tersebut. Nah, selama ini, Pak, ketika melakukan praktik di kelas ya, Iya, untuk mengajari anak-anak dalam menggambar ataupun melukis, nah, ada nggak pelajaran yang selama ini didapatkan oleh Pak Nuril itu? maksudnya di Maksudnya dalam pelajaran yang dapat diambil oh anak-anak itu seperti ini ternyata teknik, apa namanya, pemikirannya itu seperti ini. Nah itu penyelesaiannya seperti apa kayak gitu? ada, sebenarnya ada. Iya, Setiap anak itu kan kadang membuat contoh ya, ini iya, membuat rumah. Biasanya anak-anak itu, tidak sesuai dengan realita, biasanya gitu. Makanya kita ajarkan, "Oh begini loh, tekniknya itu tuh begini loh, yang kita ambil begini." Jadi ada anak yang modelnya begini, oh kita arahkannya begini. Jadi ada sebetulnya itu karena kan kita kan kelasnya kan juga majemuk di kelas iya itu kan ya, betul. jadi bermacam-macam lah. Itu ya ada salah satu mungkin, "Oh begini ya, kita selesaikan modelnya begini," kan gitu. Ada. Mmm, memang ini ya Pak ya keunikannya anak-anak itu berbeda-beda. Iya Nah betul. kalau untuk kan menghadapi perbedaan anak ini Pak, ada yang bisa menggambar seperti ini, bisa menggambar seperti itu, atau ketika di kelas itu, "Ayo anak-anak menggambar bebas," atau nanti Bapak itu mengajarkannya "Ayo dimulai dari sini," dimulai dari tiap Ya. langkah-langkah seperti itu Pak? Begini, biasanya kalau kita awal, itu biasanya kita satu mewarnai dulu. Dari Warnai dulu. mewarnai ini, kita kita ajari bagaimana mengkomposisikan warna supaya indah, ya. Contohnya daun, daun itu tidak harus hijau.
Nggih, daunnya kan tidak harus hijau. Hmm, Mungkin ada hijaunya gini, ada hijaunya apa ya, hijau orang yang bilang itu hijau poso atau dan warna merah ke oranye itu kan macam-macam ya. Dari ini yang penting kan komposisinya. iya Jadi betul. komposisinya itu yang kita ajarkan itu. Setelah itu kerapian. Oh, gitu. Nah, setelah itu baru, oh kalau ini bagusnya bagaimana. Yang penting nanti itu anak-anak itu kalau sudah ini kita ajarkan bagaimana pencahayaan warnanya itu. Supaya gambar itu supaya menjadi indah. Itu pun di Nah, kelas-kelas yang sudah matang biasanya iya. gitu, kelas sudah umur apa ya, 4, 5, 6 itu kan baru gitu. Nah, kalau itu tadi kan sudah diceritakan ya Pak ya. Nah, selama ini apakah sarana dan prasarana yang di sekolah itu mendukung dengan adanya praktik baik ini Pak? Alhamdulillah sekarang sudah mulai apa ya, orang tua itu sudah mulai menggeliat untuk apalagi sekarang peralatannya kan di online dan sebagainya itu sudah Iya. ini. Jadi sudah kita apa ya, terapkan ke anak-anak itu bahkan sekarang anak-anak itu sudah mulai beberapa campuran warna, mulai dari tidak saya sebutkan mereknya ya, Iya. bermacam-macam krayon dan sebagainya itu sudah di-mix sekarang itu sudah bagus sekali gitu. Berarti memang peralatannya sekarang sudah banyak ya Pak ya, Ya. sudah canggih. Apalagi kan sekarang juga ada menggambar dengan menggunakan digital, tab ya Pak ya? Lah ini saya bercerita, kayak saya juga seorang, apa, penggambar digital, Iya. saya jadi kalau digital itu memang saya bukan ranah ke ini ya, ke SMP, tapi saya sudah, apa ya, membuat gambar digital termasuk karikatur dan sebagainya saya pakai digital, iya, Nah, itu. dan itu kalau produk itu bisa dijual ya Pak ya? Ya, Nah, kalau digital itu ya ya? memang digital itu, oh sekarang tuh lagi ngetrennya bagus bagus sekali sekarang tuh, ya. Mmm. Jadi tuh, Iya. Nah, ini Pak, yang terakhir ini. Nah, ini tadi sudah diceritakan tentunya ini tadi praktik baiknya sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua dan iya. sobat PGRI jika ingin menggambar dan melukis dengan baik, nah itu langkah-langkahnya itu diikuti dengan baik supaya nantinya apa, hasilnya juga sempurna dan anak itu tidak perlu yang bakat banget gitu ya Pak ya. Wah, iya Nah, betul, karena semua itu masih bisa dipelajari betul selama kita sekali, mau iya, berusaha. iya, Nah, ini Pak terakhir Pak, pesan untuk sobat PGRI di sana supaya nanti bisa melakukan praktik baik seperti Bapak di iya, kelas. untuk teman-teman guru dan lain sebagainya, termasuk khususnya di TK, karena anak TK itu adalah bahasa visual itu lebih, apa ya, lebih bisa ketimbang bahasa, berbicara. Maka belajar belajar menggambar itu tidak harus bakat ya, tapi dengan belajar pasti kita bisa. Ya, luar biasa sekali. Dengan belajar pasti kita bisa. Karena pasti ada usaha. Setiap usaha itu pasti ada hasilnya Iya ya Pak ya. betul, Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Nuril atas ya kehadirannya hari sama-sama. ini ya. Dan tentunya sangat bermanfaat bagi Sobat PGRI semuanya cerita dari Pak Nuril tadi. Saya tutup untuk kegiatan podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.